Abang bertopi ini lagi jalan-jalan menggunakan sepeda di permukiman warga kawasan Jakarta Timur, Cekiders. Karena kelelahan, si abang ini terlihat istirahat sejenak. Eits, tunggu dulu. Ternyata abang ini lagi memantau situasi sekitar dan punya niatan mencuri ayam. Di saat kondisi sepi, ayam milik warga itu pun langsung dicomot gitu aja. Si abang lagi ngidam makan ayam kali ya? Jadinya nekat mencuri deh. Bang, kalau mau metik lengkeng, izin dulu sama pemiliknya dong. Udah capek-capek nanam pohon lengkeng, giliran lagi berbuah, malah dicuri. Ada. Aksi dua pria ini tidak patut dicontoh karena aksi mencurinya. Dengan pedenya, si abang memetik lengkeng secara paksa dari pohonnya. Lanjut ke informasi pencurian motor nih, Cekiders. Motor yang diparkir di halaman rumah warga ini jadi sasaran empuk bagi si maling. Dalam melancarkan aksinya, mereka saling berbagi peran. Dua pelaku bertugas memantau situasi di luar rumah, sementara seorang pelaku lainnya mengambil motor curiannya. Meski kondisi sekitar terbilang ramai, namun tak membuat komplotan maling ini ciut, Cekiders. Dalam hitungan menit, motor curian itu pun berhasil dibawa kabur deh. CCTV toko handphone di Jalan Radar Auri, Ciracas, Jakarta Timur merekam saat dua pelaku datang berboncengan sepeda motor Senin malam. Satu pelaku kemudian mengamati sejumlah sepeda motor yang terparkir. Pelaku lalu mengincar salah satu motor dan mulai beraksi membobol kunci kontak motor. Namun aksi pelaku terpantau karyawan toko melalui CCTV. Mereka pun sontak bergegas keluar toko. Panik lantaran kepergok korbannya, kedua pelaku melarikan diri sambil menodongkan senjata. Menurut karyawan toko, pencurian sepeda motor di area tempatnya bekerja sudah 4 kali terjadi. Beruntung, kali ini sepeda motor gagal dibawa kabur pencuri. Kalau menurut saya sih udah makin marak juga ya di Cibubur dan cepat banget di sini Jalan Radar Auri khususnya di ruko yang ini. Udah ada kali 4 sampai berapa kali lah, sama helm, 2 motor berhasil digasak juga gitu. Karyawan toko berharap pihak kepolisian dapat menangkap para pelaku curanmor lantaran aksinya sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan pelaku curanmor saat beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di salah satu kantor. Modus pelaku dengan merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Dari rekaman CCTV lainnya, terlihat komplotan pelaku mencuri motor di depan rumah warga. Berbekal rekaman CCTV tersebut, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi para pelaku. Hasilnya, 5 dari 7 pelaku komplotan curanmor berhasil dibekuk. Dari pengakuannya, komplotan ini telah melarikan 8 unit motor di lokasi yang berbeda. Seluruh motor curian kemudian dijual ke penadah di sekitar jembatan Suramadu. Modus operandinya, mereka begitu situasi aman, karena sudah ada yang bagian menunggu, begitu situasi aman tidak terlihat, mereka langsung menggunakan kunci T, kemudian merusak kendaraan, merusak kuncinya, kemudian mengambil kendaraan tersebut. Bersama kelima pelaku, polisi turut mengamankan 3 unit motor curian yang belum sempat dijual.
Saat ini, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kasir toko swalayan diduga dihipnotis oleh 3 orang pria yang hendak menukarkan uang Rp50.000. Namun korban justru memberikan uang Rp1.200.000 kepada pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat 1 orang pelaku diduga melakukan hipnotis terhadap seorang kasir di sebuah swalayan di Kecamatan Besuki. Sementara 2 orang lainnya yang berpakaian serba hitam mengawasi situasi di sekitar swalayan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu hendak menukarkan uang dengan nominal Rp50.000. Namun tanpa disadari petugas kasir justru menyodorkan uang senilai Rp1.200.000. Usai berhasil melakukan aksinya, para pelaku kemudian pergi. Kasat Reskrim Polres Situbondo masih menyelidiki kasus ini. Meski viral, namun hingga saat ini belum ada laporan kepada petugas kepolisian. Kami berharap kalau memang ada peristiwa kejadian katanya dengan modus gendam maupun penipuan, seyogyanya segera mungkin untuk korban melaporkan kepada pihak kepolisian agar kita bisa melakukan penyelidikan katanya dengan pelaku tersebut dan mengungkap kasus tersebut, sehingga peran kita di hadapan masyarakat kita niatnya adalah untuk membantu dan melayani masyarakat. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada akan tindak pidana yang dilakukan para pelaku kriminal. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang pelaku penipuan dengan modus mengiming-imingi dapat menjadikan karyawan di sebuah perusahaan menjadi sasaran amukan massa. Pelaku ternyata telah menipu ratusan korban yang merupakan calon pekerja. Uang yang didapat pelaku dari hasil penipuan ini mencapai Rp500 juta. Puluhan orang yang menjadi korban penipuan seorang petugas jasa penempatan kerja ini langsung mengeroyok pelaku. Akibat pengeroyokan ini, pelaku penipuan babak belur setelah mendapatkan pukulan dari puluhan korbannya. Dari hasil penyelidikan, petugas akhirnya meringkus 2 pelaku, yakni AS dan KD. Modus penipuan ini adalah para pelaku mengiming-imingi calon korbannya dengan jaminan pasti dapat pekerjaan sebagai satpam di sebuah perusahaan dengan syarat menyetor uang Rp4 juta. Namun setelah menyetor uang, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah ada. Dari 139 korban penipuan, 2 pelaku berhasil meraup uang sebesar Rp500 juta. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Terima kasih. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan meringkus bandar narkoba yang menjadi target operasi di Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 orang kaki tangan bandar yang bertugas sebagai pengedar yang menghalang-halangi proses penangkapan juga ikut ditangkap. Bu, kan udah pernah kita rekam kemarin. Bu. Dalam penggerebekan yang dilakukan di rumah seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Bulus Cina, Kelambir, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sempat dihalang-halangi oleh kaki tangan bandar dengan tidak membukakan pagar rumah. Setelah berhasil masuk, petugas langsung mengamankan 3 orang pria serta mengepung rumah dan memburu target operasi yakni ASS alias Mirin, bandar narkoba di kawasan Hamparan Perak, Deli Serdang. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan pintu rahasia dan menemukan pelaku tengah bersembunyi di atas plafon. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Abdi Harahap menjelaskan petugas berhasil menyita 8 butir pil ekstasi yang merupakan sisa penjualan. Uang Rp2 juta, sejumlah kwitansi dan surat tanah yang diduga dijadikan jaminan dalam transaksi narkoba. Sampai akhirnya berhasil diketemukan Mirin ada di atas plafon, bersembunyi di ujung plafon rumah. Berikut kita amankan si Mirin, langsung kita mengadakan penggeledahan lebih lanjut. Alhamdulillah kita berhasil, lanjut kita bawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Kini polisi masih terus melakukan pengembangan keterlibatan Bandar Mirin yang telah melakukan praktik pencucian uang serta memburu jaringan pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan pengiriman 2 kg sabu-sabu di Bandara Hang Nadim. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui pelaku telah 12 kali mengirim narkoba melalui jalur bandara. Beginilah modus HT membawa narkoba jenis sabu-sabu di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Pemuda berusia 28 tahun itu menyembunyikan narkoba di antara tumpukan pakaian di dalam ransel. Saat digeledah, petugas mendapati 2 kg sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah 12 kali membawa sabu-sabu ke Lombok dengan jumlah ratusan gram hingga 1 kg. Dari pengakuan tersangka, ini merupakan sabu-sabu jumlah terbesar dari sebelumnya. Tersangka mengaku hanya bertugas sebagai kurir. Sesampainya di Lombok, sabu-sabu akan dijemput oleh seseorang yang tidak ia kenal. Diamankan di bandara itu rencananya mau dibawa ke NTB, Lombok. Dan yang bersangkutan ini setelah kita lakukan integrasi sudah 12 kali pengiriman ke Lombok. Jadi ini yang paling besar yang dia lakukan itu baru kali ini yang tertangkap. Berat 2,5 kilo itu. Untuk menjaga agar tidak disalahgunakan, BNNP langsung memusnahkan barang bukti sabu-sabu yang diamankan dari pelaku narkoba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 2 bus pariwisata melaju ugal-ugalan di Jembatan Suramadu. Aksi 2 sopir bus yang membahayakan dan menjadi viral ini langsung direspon oleh polisi. Polisi akan menggalakkan patroli di jalur ini dan menindak tegas pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas. Seorang pengendara merekam 2 bis pariwisata yang melaju kencang di atas Jembatan Suramadu. Seakan tak peduli dengan pengendara lain, supir kedua bis ini asik melaju beriringan sehingga pengendara kendaraan roda 4 lainnya tidak bisa menyalip. Kedua supir bis terlihat makin asik dengan aksinya sambil membunyikan klakson telolet kendaraannya, menikmati momen ini karena merasa sedang ditonton dan direkam pengendara lain. Saat lantas Polres Bangkalan langsung merespon video yang beredar viral. Itu kami himbau pada masyarakat, terutama sopir bis ya, tolong jangan berbuat seperti itu. Yang jelas kita akan perketat lagi pengawasan di sana, di Suramadu. Akan kita jadwalkan untuk patroli di sana. Nanti kalau kita temukan lagi kejadian serupa, ya pasti akan kami tindak. Pihak kepolisian akan menggalakkan patroli di jalur ini dan menindak tegas pengendara yang tak taat aturan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi tangan seorang siswa SLB yang terkunci borgol. Tangan siswa tersebut terkunci borgol saat sedang bermain polisi-polisian bersama temannya saat gurunya keluar kelas. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Sektor Papanggo melakukan penyelamatan terhadap siswa SLB yang tangannya terkunci borgol. Diduga borgol terkunci saat guru keluar kelas dan murid tersebut bermain polisi-polisian dengan teman-temannya. Mungkin kalau untuk evakuasi borgol udah pernah ya, udah beberapa kali gitu, 2 atau 3 kali lah. Itu sempat ada kesulitan nggak sih Bang kalau evakuasi orang tangan ke borgol itu? Alhamdulillahnya sih enggak, udah bisa. Kita dengan latihan juga. Pihak sekolah yang tak punya kunci borgol langsung menghubungi petugas Gulkarmat Sektor Papanggo untuk melakukan evakuasi. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung dan sekitarnya selama 2 jam membuat sejumlah titik jalan di kota Bandung dan Cimahi terendam banjir. Banjir juga merendam kawasan permukiman hingga setinggi 1 meter. Akibat menerjang banjir, sebuah angkot di Cimahi, Jawa Barat juga terseret arus banjir. Akibat memaksa menerobos banjir luapan sungai, angkot di kota Cimahi ini terseret arus air.
Sejumlah penumpang di dalam angkot dievakuasi. Kota Cimahi, terutama di Jalan Cimahi Tengah, selalu menjadi langganan banjir disertai arus deras setiap kali hujan. Hujan deras yang melanda Kota Bandung selama 2 jam juga membuat beberapa titik jalan di Kota Bandung terendam banjir, diantaranya kawasan Cibaduyut, Muhammad Toha, dan kawasan Jalan Kopo. Selain merendam jalan arteri, banjir juga merendam permukiman warga, salah satunya di kawasan Pagarsih, Kota Bandung. Ketinggian rata-rata banjir dari setengah meter hingga 1 meter. Banjirnya mungkin air dari kiriman dari sungai di daerah Pasteur, kalau nggak salah, sama Lembang gitu. Di kiriman, jadi hujan sebenarnya udah reda tadi juga, tapi air masih gede. Malam tadi sempat ada korban yang kebawa arus. Itu satu motor. Ya. Itu keselamatin atau kayak gimana sih? Ya alhamdulillah selamatin, cuma kebawa tadi ke pinggir aja ke sana. Ke pinggir. Banjir mulai surut setelah warga menggunakan pompa air. Warga berharap pemerintah dapat memperlebar drainase agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pelatihan kerja disabilitas di Loka Bina Karya, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Ganjar menyerap aspirasi para difabel untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pelatihan kerja disabilitas di Loka Bina Karya, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa kemarin. Di sini Ganjar bercengkrama dengan kelompok disabilitas dan melihat hasil karya-karya mereka. Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga menampung aspirasi dari kelompok disabilitas, mulai dari akses pendidikan hingga kesempatan bekerja di pemerintahan atau perusahaan. Ganjar mengungkapkan bahwa sebenarnya aturan mengenai hal tersebut sudah ada dan hanya tinggal ia replikasi. Mereka harus bisa mendapatkan akses itu karena pada prinsipnya mereka juga tidak mau membebani kok. Mereka ingin mandiri, mereka bisa bekerja sendiri dan tolong saya difasilitasi. Tentu cara fasilitasinya berbeda dengan yang lain, namanya juga berkebutuhan khusus. Maka inilah yang saya concern betul pada persoalan ini. Selain mengunjungi rumah pelatihan kerja disabilitas, Ganjar juga mengunjungi beberapa tempat di Balikpapan sebagai bagian dari agenda kampanyenya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, DDA News melaporkan. Pemirsa, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, bersilaturahmi dengan perempuan Nahdliyin se-Kabupaten Ciamis di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Siti Atikoh Ganjar membeberkan kiat-kiat perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus menjadi tiang negara. Siti Atikoh, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam rumah tangga. Siti Atikoh bahkan menyebut perempuan bisa menjadi tiang negara. Hal tersebut disampaikannya dalam acara silaturahmi perempuan Nahdliyin se-Kabupaten Ciamis di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ciamis, Jawa Barat. Dalam dialog dengan perempuan Nahdliyin, Siti Atikoh menyebut tak ada rumus pasti ketika sudah menjadi ibu negara kelak. Hanya saat ini dirinya turun menemui masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi. Namun secara pribadi, Siti Atikoh menyebut perempuan sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Bisa dimulai ketika momen mendampingi anak pada usia 1000 hari pertamanya. Dan yang tidak kalah penting, membekali perempuan muda atau remaja mengenai pentingnya menyiapkan diri sebagai calon ibu, pola asuh anak, serta komunikasi antara ibu dan anak. Jadi kalau perempuannya kuat, kalau perempuannya baik, negara juga akan baik. Ini bukan Bu, ya enggak Bu? Ya. Kalau kita kuat, kita teguh, kita nampak barisan, insya Allah kita akan menuju ke kemenangan. Sementara itu, putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengajak anak muda untuk melek budaya dan sejarah saat mengunjungi Istana Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan.
Mengenakan baju adat Bugis, Alam Ganjar disambut pihak kerajaan Goa untuk berkeliling Istana Tamalate dan belajar langsung silsilah kerajaan hingga adat turun-temurun kerajaan Goa. Banyak kita bahas sejarah sama kebudayaan sih, dan juga bagaimana anak-anak muda ini tetap tertarik kepada budaya-budaya lokalnya, khususnya juga melestarikan apa yang ada di daerah masing-masing. Alam Ganjar berharap anak-anak muda juga meningkatkan literasi kebudayaan, melek sejarah, dan melestarikannya sebagai bagian dari perjalanan negeri ini. Dari Ciamis, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden Anies Baswedan melakukan kampanye dengan bertemu pemilih muda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anies juga sempat berdialog dengan para mahasiswa tersebut untuk mendengar aspirasi dari mereka. Calon Presiden Anies Baswedan mengisi kegiatan kampanye dengan bertemu dan melakukan diskusi bersama pemilih muda dari kalangan mahasiswa di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Selasa sore. Kedatangan Anies disambut oleh para mahasiswa dan simpatisan serta relawan yang hadir. Dalam pidatonya, Anies berjanji akan melakukan perubahan untuk Indonesia, khususnya soal kesejahteraan masyarakat hingga permasalahan sosial lainnya. Kampanye dialog bersama pemilih muda menjadi bentuk komitmen pasangan Anies Muhaimin dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan kepentingannya dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam sebuah dialog disebut dengan desak Anies, anak-anak muda dari Kalimantan Selatan dapat kapasitas kursinya tidak cukup untuk mereka semua, banyak yang berdiri. Anies pun sempat membaca aspirasi dari para anak muda yang sengaja ditulis untuk nantinya bisa diaplikasikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Jawa Tengah di sebuah hotel di kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Kedatangan Gibran disambut yel-yel peserta rapat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Golkar Jawa Tengah. Kedatangan Gibran langsung disambut kader Golkar dengan yel-yel. Sebagian kader memanfaatkan momen tersebut untuk foto bersama Gibran. Teriakan Gibran juga dilontarkan saat Ketua Umum Golkar Airlangga memberikan sambutan. Setelah itu, Airlangga mengajak kadernya untuk meneriakan yel-yel untuk Gibran. Rapat yang menghadirkan sejumlah anggota DPR RI dari Partai Golkar, petinggi Golkar, dan lainnya digelar untuk pemenangan pemilu 2024. Rapat konsolidasi partai untuk pemenangan di Jawa Tengah. Rapat kerja itu juga dihadiri oleh 1.850 anggota calon legislatif yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi pernyataan dugaan oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024. Aiman menyerahkan barang bukti kepada penyidik saat pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Aiman Wicaksono keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum Roni Talapesi, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Taba S. Langkun, serta sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Kepada wartawan, Aiman menyebut dicecar 60 pertanyaan terkait perkataan oknum polisi tidak netral pada pemilu 2024 yang disampaikan pada jumpa pers pada 11 November lalu. Aiman mengaku telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik. Aiman menjelaskan dugaan adanya aparat kepolisian yang tidak netral sebagai bentuk mengingatkan. Dugaan tersebut menurut Aiman juga sempat diberitakan beberapa media. Dan apa yang saya hadiri hari ini
ini membuktikan bahwa pernyataan yang saya sampaikan tidak berdiri sendiri, tapi juga ada berkas-berkas yang juga mendukung dari pernyataan saya. Dan saya sudah serahkan sepenuhnya ke tim hukum dan tadi juga sebagian bukti juga sudah diserahkan ke penyelidik ya. Jadi berita acara klarifikasi tadi sudah saya jawab, ada sekitar 60 pertanyaan. Ya. Pada kesempatan tersebut, Aiman merasa janggal dengan 6 pihak yang melaporkan dirinya. Sebab laporan tersebut dilayangkan serentak pada hari yang sama ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Eri Nugraha Anyus melaporkan. Dukungan ulama besar dari Banten, Kiai Abuya Muhtadi, membawa angin segar bagi capres yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo. Dukungan tersebut akan membawa pengaruh positif pada perolehan suara Ganjar Mahfud di Provinsi Banten dan berdampak pada kemenangan tingkat nasional. Dukungan Kiai Abuya Muhtadi disampaikan ulama karismatik asal Banten tersebut di kantor pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta pada hari Minggu lalu. Bergabungnya pengasuh pesantren Rodotul Ulum Cidahu, Pandeglang ke tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan membawa pengaruh signifikan pada perolehan suara Ganjar Mahfud. Menurut Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo, Abdul Kholik Ahmad, dengan kehadiran sosok Kiai Abuya Muhtadi, maka kemenangan di Provinsi Banten semakin terbuka dan akan berdampak kepada kemenangan tingkat nasional. Saya kira ini satu kehormatan dan satu bentuk penghargaan bagi Ganjar Mahfud agar PPN ini menjadi semakin kuat dan berpengaruh. Karena kehadiran Abuya Muhtadi sebagai ulama besar di wilayah Banten dan bahkan ulama karismatik ini akan memperkuat juga barisan dari kalangan ulama di Indonesia. Peran perempuan dalam mengatur keuangan sebagai dasar yang penting untuk mendorong kesejahteraan keluarga. Sebuah perusahaan jasa keuangan di bidang asuransi bersama Masyarakat Ekonomi Syariah dan OJK memperluas program finansial literasi for women sebagai dasar kecakapan mengatur finansial yang mumpuni. Sejalan dengan kiprahnya selama 28 tahun, PT Prudential bersama Masyarakat Ekonomi Syariah dan pemerintah menggelar program literasi keuangan untuk perempuan di Aula Hotel Shalfa, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Literasi dan inklusi finansial perempuan diharapkan menciptakan literasi keuangan keluarga dan masyarakat yang sejahtera. Kita melihat bahwa kesamaan misi dan visi ini menjalin hubungan kerjasama menjadi lebih baik lagi karena kita mempunyai interest untuk memajukan wanita dalam pemahaman pengelolaan keuangan. Sangat menarik yang melibatkan khusus perempuan karena tadi saya katakan perempuan ini sangat penting, garda terdepan dan merupakan madrasatul ula sebagai sekolah pertama dan utama. Nah, karena yang menyiapkan generasi emas ke depan Indonesia 2045 ini adalah kaum perempuan yang harus melek secara finansial karena dia yang melakukan tata kelola keuangan. Apa yang dilakukan oleh Prudential atau terutama oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudential kali ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya pada sisi kaum perempuan. Kegiatan yang sudah berjalan sejak 2003 ini menjangkau dan memberikan pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga kepada lebih dari 580.000 perempuan Indonesia. Prudential Financial Literacy for Women yang mengangkat tema Merdeka secara finansial bukan sekedar angan, diharapkan mendukung keberhasilan program Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org.
Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.